you on the side. Perkenalkan, nama saya Disa Wirajaya Sitorus dengan NIM 2106 11 2927. Saya adalah salah satu mahasiswa dari jurusan Teknologi Pertanian, Prodi Teknologi Sel Pertanian. Baiklah, saya akan menjelaskan di video kali ini proposal camilan sehat nata atau nugget tahu. Pertama yang akan dibahas adalah latar belakang. Di era globalisasi saat ini tentunya sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Hal yang paling mungkin dilakukan adalah berwirausaha. Dengan berwirausaha, kita tidak perlu repot-repot melamar dari suatu perusahaan ke perusahaan lain, hanya untuk sebuah pekerjaan dengan gaji yang belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kami mencoba untuk berwirausaha dengan menjalankan usaha keripik labu. Jadi saya harapkan dengan usaha ini kita bisa mendapatkan pendapatan lebih dan mampu membuka lapangan pekerjaan. Adapun untuk menjalankan usaha keripik labu ini juga terbilang tidak susah, karena usaha ini pun bisa kita mulai dengan modal yang relatif ringan. Selain itu, dengan melakukan sedikit inovasi terhadap makanan labu ini, maka saya rasa peluang usaha ini untuk kedepannya juga cukup menjanjikan, dan untuk bahan bakunya sendiri bisa dapat dengan mudah kita dapatkan. Adapun tujuan pendirian usaha ini adalah yang pertama untuk menambah penghasilan tambahan setiap bulannya, yang kedua untuk belajar berwirausaha sedini mungkin, yang ketiga untuk menyediakan jajanan sehat dan berbahan tahu, empat untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Lalu nama usaha. Nama usaha adalah hal yang sangat penting diperlukan supaya produk kita mudah diingat dan dikenal oleh semua orang, khususnya target konsumen kita. Untuk usaha ini kami memberi nama keripik wak labu. Tempat usaha. Untuk menjalankan usaha ini kami lebih memilih rumah agar segala aktivitas produksi dilakukan di rumah dengan mudah. Alasannya karena keterbatasan modal untuk menyewa tempat usaha atau produksi. Yang kedua, karena sudah tersedianya peralatan produksi lengkap di rumah. Adapun visi dan misinya adalah menjadi pengusaha makanan olahan labu yang terkenal karena kualitas produknya dan mampu memasuk jajanan keripik labu ini hingga ke berbagai daerah. Yang kedua, mengajarkan masyarakat bagaimana cara mengolah makanan berbahan dasar labu. Yang ketiga, memanfaatkan labu untuk berwirausaha. Analisis SWOT. Strong atau kekuatan. Diproduksi dengan menggunakan komponen yang sehat sebagai bahan baku utama labu. Adapun bahan tersebut sangat baik untuk tubuh dan memiliki nilai gizi yang seimbang. Diproduksi dengan menggunakan alat-alat yang lengkap dan tempat produksi yang bersih, sehingga tidak ada pengaruh dari bahan lain yang bisa membuat hasil produksi ini menjadi tidak higienis. Sudah mempunyai pelanggan tetap sehingga hasil produksi bisa langsung dikirim ke semua pelanggan yang sudah melakukan pre-order sebelumnya. Dengan begitu hasil keripik wak labu yang diproduksi bisa langsung dikirim ke pelanggan dalam keadaan fresh. Weakness atau kelemahan. Proses produksinya cukup lama mengingat komponen bahan digunakan juga banyak dan juga membutuhkan ketelitian. Sebab jika tidak ada hasil produksi akan tidak maksimal atau tidak sesuai harapan. Produksi ini masih terbilang baru, yang mana juga belum banyak orang mengetahuinya. Oleh karena itu saat ini kami terus melakukan promosi dengan memanfaatkan media yang ada dengan tujuan agar produk kami bisa dikenal oleh masyarakat luas. Adapun peluangnya yaitu melihat produk ini masih baru dikenalan seperti masih belum banyak pesaingnya, maka cukup mudah bagi kami untuk membuat orang penasaran. Di samping itu, kami mencoba untuk membuat produk olahan yang berbahankan dasar labu dan dikemas dalam bentuk yang lebih modern dan tentunya juga lebih sehat. Dengan begitu kita bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar dan bisa mengembangkan produk ini lebih luas. Threat atau ancaman.
Hal yang akan menjadi ancaman dari produk olahan labu ini adalah pesaing-pesaing yang pastinya juga akan terus tumbuh, sehingga kita lebih inovatif lagi untuk bisa bersaing dan mendapatkan banyak pelanggan. Selain itu, produk ini juga tergantung akan kedelai atau bahan kebutuhan pokok-pokok. Produksinya akan meningkat sehingga itu tidak akan berdampak pada keuntungan dan hasil produksi yang semakin menipis. Risiko dan hambatan. Adapun risiko dan hambatannya yaitu mungkin saja terjadi pada usaha ini. Yang pertama, persaingan pasar yang tentunya akan semakin ketat. Yang kedua, jenis hasil produksi yang tidak mampu bertahan lama atau tanpa pengawet, sehingga semua hasil produksi sebisa mungkin harus laku terjual. Situasi persaingan. Untuk situasi persaingan pasar saat ini masih terbilang minim, meskipun terbilang setara produsen tahu, akan tetapi untuk hasil olahan tahu menjadi nugget sendiri tidak terlalu banyak. Mereka lebih fokus pada olahan stik tahu, tahu kuning, dan juga kerupuk tahu. Dengan melihat peluang ini, tentu untuk prospek kedepannya, usaha nugget tahu tidak mungkin akan menjadi leader di marketnya. Kesimpulan dari proposal ini adalah usaha makanan olahan nugget tahu ini adalah salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan untuk kedepannya. Apalagi sekarang ini sangat sulit untuk mencari pekerjaan, sehingga peluang usaha ini sangat baik apabila kita tekuni dan kita kembangkan lagi, tergantung dari seberapa besar modal yang kita miliki. Sarannya adalah yang pertama, untuk para pembaca yang ingin memulai dan merintis usaha nugget tahu ini, maka sebaiknya Anda juga memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, modal yang Anda miliki. Yang kedua, lokasi untuk berjualan yang strategis jika menyewa tempat. Kemampuan untuk memasarkan dengan baik, bisa dengan memanfaatkan media yang ada. Lalu jeli dalam melihat target pasar. Jadi dengan begitu Anda bisa lebih siap untuk memulai usaha sekaligus bertahan ketatnya persaingan pasar yang ada saat ini. Sekian video yang dapat saya sampaikan.